Pembicara kita pada malam hari ini memiliki latar belakang pekerjaan seorang kontraktor teknik sipil. Beliau bergabung di Tria Networks pada Mei 2014. Asalnya berasal dari Bali. Sudah meraih berbagai trip dari Tria Network, diantaranya ada trip Korea gratis Juli 2018. Dan saat ini merupakan orang pertama di Bali yang mencapai posisi Crown Agency. Bahkan belum lama ini beliau mengambil rumah mewah cash secara tunai. Nah, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita belajar bersama leadership training Senin malam dari pembicara luar biasa, anak muda dari Bali, Bapak Arya Wirajaya. Selamat malam Pak Arya. Halo, selamat malam Pak Frans. Wow, mantap nih Pak Arya nih. Kayak lagi mau acara di radio. Oke Pak Arya, silakan Pak Arya. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang ada di YouTube dan ada di Zoom. Dan senang dan bangga sekali ya, hari ini saya diberikan kesempatan oleh 3iLC ya, 3i Live Channel untuk berbagi pengalaman-pengalaman dan sekaligus pembelajaran-pembelajaran yang saya petik dari pengalaman-pengalaman saya selama 7 tahun di bisnis 3i Networks. Ya tentunya sebelum saya menjalankan bisnis 3i Networks, saya memang dulu pernah berpengalaman di bisnis jaringan atau di bisnis money game, tapi nggak pernah sukses gitu ya. Yang dulunya saya di bisnis jaringan, saya didoktrin bahwa kita membangun aset di bisnis jaringan. Kita punya penghasilan pasif untuk di bisnis MLM jaringan gitu ya. Akhirnya saya kejar di bisnis tersebut dan ternyata tidak berhasil gitu ya. Gagal, dan di sana saya sebenarnya sudah memiliki sebuah rasa trauma dan saya menyimpulkan bahwa memiliki passive income atau memiliki yang namanya aset di sebuah bisnis MLM atau bisnis jaringan kayaknya bullshit gitu deh ya, kayaknya nggak bisa gitu ya, karena pengalaman saya gagal terus-menerus. Dan akhirnya sampai pada saya ketemu di program 3i Network ini, di sini saya baru merasakan yang namanya passive income, baru merasakan yang namanya aset itu betul-betul ada, Bapak-Ibu sekalian ya. Terbukti di masa pandemik tahun 2020 kemarin, ya, omset kami ya tetap stabil dan penghasilan kami ya masih tetap ditransfer ratusan juta rupiah per bulan oleh 3i Networks. Nah, itu bukti bahwa ini bisnis memang betul-betul kita bisa bangun aset, kita bisa punya aset gitu ya. Dan berkat 3i Networks ini saya mulai percaya lagi kalau yang namanya di konsep networking, jaringan, khususnya di 3i Networks, kita bisa betul-betul punya aset gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu di Facebook, di Zoom, di YouTube, saya yakin Anda menjalankan bisnis ini bukannya sekedar tujuannya hanya uang saja, tapi Anda tujuannya adalah untuk membangun yang namanya aset atau penghasilan pasif. Oke, nah, saya Arya Wirajaya, saya Crown Agensi kelima Indonesia, dan hari ini tema kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa survive di era pandemik ini dengan cara jangan jadi dinosaurus ya. Nah, kenapa kok bisa dinosaurus gitu ya? Nah, saya mau share screen dulu. Oke. Oke, ya. Nah, ini ya, ini tema kita hari ini, jangan jadi dinosaurus. Oke, ya, mungkin Bapak Ibu mendapat sendiri ya, dinosaurus apaan tuh? Oh, mungkin dinosaurus tuh supaya kita nggak punah kali ya, supaya kita nggak tidak punah dari bisnis ini seperti itu ya. Nah, itu hal yang mungkin agak tepat untuk tema kali ini. Kenapa? Karena saya akan membahas mungkin agak sedikit kontroversial tentang bagaimana cara kita, strategi kita untuk menjalankan bisnis ini di era pandemi COVID ini supaya kita memang nggak jadi dinosaurus, dalam artian tidak jadi leader yang punah di bisnis 3i Network ini, seperti itu. Nah, kalau pengertian dinosaurus menurut saya, ini saya tidak ngambil ngutip dari Mbah Google atau yang mana, pokoknya menurut pengertian saya aja deh gitu ya. Nah, dinosaurus tuh seperti ini ya, mereka tetap bertahan pakai cara di zamannya yang kurang efektif di zaman yang sudah berubah gitu ya. Nah, karena kita sudah sadari bersama Bapak Ibu teman sekalian, zaman itu selalu berubah. Tentunya
akan ada cara-cara yang di zaman dulu yang mungkin tidak kepake di zaman sekarang gitu ya. Kalau di zaman dulu itu caranya berhasil, di zaman sekarang apakah efektif atau tidak, kita harus lakukan yang namanya uji coba gitu ya. Dan 2020 ini kami ya para leader melakukan sebuah uji coba. Bagaimana caranya? Apakah bisa nggak kita melakukan pakai cara-cara lama untuk menghadapi atau berbisnis menaikkan omset di era pandemik ya, di zaman pandemi ini. Kenapa? Karena ini ya, zaman itu kan sekarang kita mengenal ada 3 zaman Bapak Ibu. Yang pertama zaman kolonial, di mana kita berbisnis jaringan. Di zaman kolonial itu mungkin Bapak Ibu tahu atau pernah mengalami berbisnis di era tahun 90-an ya, 2000 sampai 2010, di mana waktu itu sosial media tidak terlalu ngetren dan belum ada, ya kita belum familiar dengan internet, dan kita kalau misalnya mau ketemu leader, kita ya paling ya SMS, itu pun SMS kita harus bayar Rp350 Bapak Ibu. Untuk ketemu leader aja, untuk dapatkan edukasi dari leader aja itu susahnya bukan main. Dan di sana yang menyebabkan kenapa biaya operasional kita dalam menjalankan bisnis jaringan itu besar sekali di era zaman kolonial seperti itu. Ya kenapa? Karena kita susah sekali mendapatkan motivasi dan training-training dari leader-leader kita, apalagi dari top leader ya. Salah satu cara ya kita harus hadir ke seminar-seminar, apalagi kalau kita mau ketemu top leader besar seperti itu, kita harus hadir di seminar yang besar. Bahkan Bapak Ibu harus sampai keluar kota ya, harus sampai keluar negeri bahkan untuk ketemu top leader tersebut dan belajar di sana. Itu di zaman kolonial dan itu biayanya luar biasa mahal sekali gitu ya. Tapi bagusnya di era berbisnis di era kolonial ini, saya lihat orang-orangnya, didikan-didikan dari bisnis jaringan di era kolonial ini mental-mentalnya oke gitu ya. Jadi mereka sudah memiliki fondasi dan sikap mental yang cocok untuk membangun aset di bisnis jaringan seperti itu. Ya, nah itu zaman kolonial dengan keterbatasan teknologi, jadi kurang adanya kontak antara upline dan downline seperti itu ya. Dan itu yang membuat kenapa banyak juga orang yang nggak tahan jalankan bisnis jaringan karena masalah biaya operasional. Nah berikutnya ada zaman milenial ya, kaum milenial ini kita sudah lihat sendiri waktu kita jalankan bisnis ini di tahun 2010, 2011, 2012, 2000 sampai 2019 lah ya. Di sini kita di sini kita menemukan yang namanya sebuah kedekatan tanpa batas dengan leader-leader kita, dengan edukasi-edukasi dari top leader seperti itu, karena kita sudah punya sosial media. Jadi kita tinggal kalau misalnya ingin termotivasi oleh top leader siapa, kita tinggal cari aja Facebooknya, kita tinggal lihat saja statusnya. Tentunya statusnya pasti akan memotivasi kita gitu ya. Beda halnya dengan kita di zaman kolonial. Di kolonial susah sekali Bapak Ibu ya. Makanya di sana mereka harus mencari dengan penuh kesulitan untuk mencari motivasi, inspirasi dan edukasi. Tapi kalau di milenial gampang sekali. Tapi masih banyak orang yang di zaman milenial yang sebenarnya sangat mudah sekali kita untuk menemukan motivasi, inspirasi dan edukasi, tapi masih menggunakan cara-cara kolonial gitu ya. Jadi mereka masih males bersosial media, masih males ngelihat satu-satu leadernya gitu ya, masih males mencari informasi, padahal sekarang sudah ada Mbah Google, kita mau cari apa saja sudah bisa, sudah ada YouTube ya, mau cari apa aja bisa Bapak Ibu, motivasi, inspirasi, mau cari cara atau teknik apa saja sudah bisa, karena leader-leader Anda sudah berbagi di sosial media tersebut. Tapi masih aja ada beberapa tim atau banyak ya, masih banyak orang yang masih menggunakan cara-cara kolonial. Katanya saya anti sama sosial media, pokoknya cara saya yang dulu yang sudah berhasil, yaitu dengan cara full 100% offline, saya ketemu sama orang secara offline buat pertemuan, itu yang paling ampuh gitu ya. Ya memang benar Bapak Ibu, bisnis ini adalah bisnis figur otoritas ya. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan atau mengarahkan massa menjadi satu visi dan satu misi dengan kita, ya satu-satunya cara yaitu dengan kita memunculkan sebuah figur otoritas, yaitu dengan cara edifikasi. Cara yang paling unik atau cara yang paling efektif dalam mengedifikasi yaitu kita harus buat yang namanya sebuah lingkungan. Lingkungan itu ada di sebuah pertemuan, teman-teman sekalian ya. Jadi pertemuan itu akan mengedifikasi, akan menimbulkan sebuah figur otoritas. Jadi logikanya kalau ada seseorang yang berdiri di atas panggung, berbicara sama 1-2 orang, mungkin kalau orang itu berbohong, ya masih ketahuan Bapak Ibu gitu ya. Istilahnya orang itu pasti akan, penonton itu pasti akan mengira dia bohong nih gitu ya, karena apa, audiensnya sedikit. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang berbicara di depan 100.000 ya, 100, 500.000 orang, audiens itu pasti akan
menganggap atau melihat bahwa yang berbicara di depan itu dengan jumlah audiens yang banyak adalah seorang figur otoritas. Apapun yang dikatakan itu sebuah kebenaran gitu ya. Nah, kekuatan pertemuan memang seperti itu gitu ya. Nah, namun kita juga yang namanya di bisnis networking ini, kita tidak hanya sekedar berjualan Bapak Ibu teman sekalian, tapi bagaimana caranya kita membangun leverage atau daya ungkit jaringan gitu ya. Di mana daya ungkit jaringan ini hanya akan terjadi kalau jaringan kita itu terdidik dan terlatih. Ya, adanya leader-leader yang lahir di dalam jaringan kita gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Berarti kan harus adanya sebuah edukasi. Nah, apalagi di zaman milenial kan sudah ada, Anda bisa memanfaatkan sosial media seperti tadi ya. Anda bisa, leader-leader juga bisa melakukan yang namanya personal branding. Ya, di mana personal branding itu kalau Anda sudah bergabung di BC3 Networks dan Anda sudah menjadi seorang leader, Anda harus mau merelakan sosial media Anda itu untuk 3 Network, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki masa yang banyak. Kalau Anda masih buat status-status galau atau status-status yang ya bersifat pribadi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan 3 Networks, itu akan menghasilkan dampak yang sangat sensitif sekali karena tim Anda, saya yakin sekali, baru bangun pagi itu tim Anda kalau misalnya lagi galau, yang dilihat siapa? Yang dilihat adalah status tim leadernya gitu. Ya, jadi pastikan ketika Anda sudah jadi leader, Anda harus merelakan sosial media Anda itu menjadi milik 3i Networks. Lakukanlah update status atau berikan informasi, edukasi tentang yang namanya bisnis Anda. Itu adalah salah satu cara untuk membangun momentum di bisnis Anda, ya, menjaga momentum bisnis Anda seperti itu. Oke, nah itu di zaman milenial. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang ini ada zaman baru loh, ya, yang namanya zaman kolonial. Oke, nah di zaman kolonial ini ya saya sudah melihat di tahun 2020 apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan omset, bisa meroketkan omset di zaman kolonial ini. Apakah mungkin di saat semua orang mengatakan, aduh lagi krisis nih, bisnis lagi lesu, semua bisnis lesu, saya juga ikutan lesu aja ya, apakah Anda akan ikut-ikutan orang lain pada saat zaman kolonial ini bisnis mereka lesu, Anda ikut lesu atau gimana gitu ya. Nah, ini kita perlu bahas. Kenapa? Karena zaman berubah Bapak Ibu. Ya, Anda mau menunggu pandemi COVID ini atau zaman kolonial ini akan kembali lagi ke zaman milenial, itu kayaknya nggak mungkin Bapak Ibu ya. Kalau Anda menunggu, Anda nggak akan terjadi lagi kondisi senormal dulu lagi. Yang perlu kita lakukan yaitu kita harus bisa beradaptasi. Kita rubah sedikit caranya sesuai dengan zaman kolonial ini gitu. Oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan di zaman kolonial ini? Tidak hanya sekedar kita bisa memanfaatkan sosial media, tidak hanya kita hanya sekedar bisa memanfaatkan online, tapi fokus Anda bukan hanya sekedar jualan polis, tapi fokus Anda adalah tingkatkan imunitas. Ya, imun Anda harus tingkatin nih. Kalau di luar sana juga sama ya, pemerintah juga menyarankan, ayo tingkatkan imunitas, kita harus olahraga, kita harus jaga kesehatan, makan yang sehat, dan segalanya supaya imunitas kita meningkat, terhindar dari virus itu. Dan sama juga di bisnis kita ini, di zaman kolonial ini Anda mungkin mengalami atau melihat orang lain mengalami ada yang bisnisnya rontok seperti itu ya, banyak leadernya sudah jadi dinosaurus, sudah punah gitu ya. Nah, kenapa? Karena mungkin imunitas di dalam bisnisnya itu belum kurang terjaga gitu ya. Atau di awal membangun bisnis ini tidak terlalu fokus pada membangun imunitas, tapi hanya berfokus pada omset dan omset saja. Nah, yang terjadi adalah ketika terjadi yang namanya perubahan zaman, yaitu zaman kolonial ini, ya sudah, satu persatu jaringan akan rontok seperti itu ya. Nah, ini yang kita bahas, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ini. Nah, kita perlu sadari bersama Bapak Ibu, jadi jangan kaget ya. Karena apa? Karena bisnis jaringan itu banyak atau mudah masuk dan banyak juga orang keluar gitu ya. Kenapa? Karena untuk bisa mendaftar di bisnis 3i Network ini atau di bisnis jaringan yang lain, itu tidak ada syarat-syarat yang menyulitkan loh Bapak Ibu. Beda kalau halnya misalnya Anda ingin daftar kepolisian gitu ya, Anda ingin jadi polisi, atau Anda ingin jadi staf pemerintahan atau di IPDN seperti itu, jadinya Anda pasti akan melalui berbagai tes gitu ya, entah tes kesehatan, tes IQ, tes yang lain gitu ya. Dan dari tes-tes yang dilakukan itu tidak semua orang bisa masuk dengan mudah ke instansi-instansi itu gitu. Nah, yang terjadi adalah apakah akan misalnya dari 100 orang yang direkrut ke sebuah instansi yang persyaratan masuknya itu sangat susah,
Nah, apakah setelah setahun 2 tahun 100 orang itu akan sangat mudah untuk keluar? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena untuk masuknya itu saja susah, apalagi untuk keluarnya kecil kemungkinan orang akan dengan mudah untuk keluar dari organisasi tersebut. Nah, beda dengan sini di bisnis jaringan ini orang masuk itu gampang. Yang penting punya EKTP ya, walaupun tidak sekolah, walaupun tamatan SD, SMP, SMA, yang penting sudah punya KTP, walaupun bekas narapidana ya, walaupun ya yang penting sudah memenuhi syarat kesehatan saja untuk bisa apply asuransi jiwanya seperti itu bisa juga masuk ke BIS ini. Jadi semua latar belakang Bapak Ibu bisa masuk ke dalam BIS ini. Logikanya kalau gampang masuknya dan Anda tidak memasukkan sistem ke dalam BIS Anda, dalam artian jaringan Anda tidak teredukasi, mereka tidak mendapatkan magic momennya di dalam jaringannya, di dalam bisnis ini, atau mereka tidak memahami bagaimana cara untuk membangun bisnis ini, atau mereka tidak memiliki mindset-mindset yang benar dalam menjalankan bisnis 3i Network ini. Saya yakin akan sangat mudah sekali orang untuk keluar dari bisnis ini. Ya, di samping karena zaman sekarang ini banyak orang penuh dengan tekanan seperti ya krisis dan atau ada lagi tawaran-tawaran bisnis di luar sana karena di zaman kolonial seperti ini ya sangat tepat sekali dimanfaatkan oleh bisnis-bisnis money game ya, bisnis-bisnis akan muncul lebih banyak lagi bisnis-bisnis MLM baru yang resmi atau bisnis money game yang mungkin lebih menggiurkan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak meningkatkan imunitas bisnis Anda, ya, Anda tidak memberikan pemahaman atau message-message yang benar kepada jaringan-jaringan Anda harus siap-siap ya. Satu persatu mereka jadi dinosaurus gitu. Nah sekarang bagaimana cara meningkatkan imunitas bisnis agar lebih banyak leader yang bertahan daripada keluar gitu ya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Nah, sekarang gini, momentum jangka pendek kita biasanya ya dulu kalau di zaman milenial seperti itu kita biasanya lebih fokus ke momentum jangka pendek ya. Ayo join sekarang, 1 bulan lagi bisa jadi bronze. Join sekarang 1 minggu bisa jadi bronze. Join sekarang 1 hari bisa jadi crown gitu ya. Dan mungkin itu akan memotivasi orang tersebut gitu ya. Dan ya tapi motivasinya nggak jangka panjang. Ketika mereka sudah jalankan dengan penuh semangat dan goal mereka nggak tercapai, di sana mereka mulai berpikir 2 kali. Kira-kira beneran nggak nih apa yang dibilang sama pengundang saya dulu? Katanya saya 6 bulan bisa jadi goal agensi, tapi sekarang saya udah kerja keras, tapi kok belum juga ya gitu ya. Nah ini yang itu momentum jangka pendek yang dulunya mungkin sering sekali mungkin ada beberapa atau kebanyakan orang yang melakukan seperti itu ya. Nah, apa saja yang sering dilakukan? Ya mungkin kita bisa evaluasi diri gitu ya. Yang pertama mungkin menawarkan kemudahan. Ya, Anda bisa cek sendiri ya. Kira-kira saya dulu pernah nggak nawarin kemudahan kepada orang atau prospek sehingga mereka mau bergabung gitu ya. Ya ayo Pak Budi pokoknya bergabung di sini. Ini gampang banget di sini. Mudah sekali Pak Budi. Ya, mudah sekali. Nah, mungkin di awal mereka akan kagum Bapak Ibu. Mungkin kagum sekali. Wah, ini bisnis mudah banget. Berarti saya bisa. Memang bisa. Tapi kata mudah itu sebaiknya kita harus evaluasi ya. Harus evaluasi dengan di bisnis ini sudah ada sistemnya dan kita tinggal pelajari saja ya. Dan tidak bisa tinggal belajar menjadi bisa gitu. Ya, kalau kita tawarkan kemudahan, mereka akan memang gampang sekali masuk dan ketika mereka melihat di dalam bisnis ternyata susah gitu ya, susah dalam tanda kutip karena mereka mungkin bukan orang yang qualified atau tidak mau belajar, nggak mau sistem atau nggak mau konsultasi dengan leader seperti itu, ya mereka nganggapnya susah gitu ya. Dan akhirnya mereka kecewa dan akhirnya mereka keluar jadi dinosaurus gitu. Nah berikutnya, Diam dapat bonus gitu ya. Mungkin kita memiliki satu marketing plan yang ajaib sekali ya, di mana satu jalur saja Anda berkembang, walaupun Anda nggak rekrut sama sekali, yang penting Anda ujian AJI saja, itu Anda bisa dapat bonus persistensi gitu kan. Dan ini sering sekali digunakan mitra-mitra untuk promosi gitu ya. Ayo Pak, join saja sekarang ya, pokoknya Anda pasang saja posisi dan besok atau lusa, siapa tahu ada orang di bawahnya dan itu berkembang, Anda bisa dapat bonus persistensi di bulan ke-13. Nah itu memang menggiurkan Bapak teman sekalian, tapi untuk efek jangka panjangnya itu nggak bagus ya. Kita berpikir jangka panjang, bukan jangka pendek ya bisa lah gitu ya. Tapi jangka panjangnya nggak bagus ketika muncul sebuah zaman seperti sekarang ini yang menuntut imunitas dari bisnis Anda
diandalkan seperti itu, ya Anda akan kalah di bisnis ini gitu ya. Nah ini harus dihindari ya, mindset jangka pendek yang menghasilkan momentum jangka pendek. Nah, ayo join di bisnis ini, nggak perlu belajar ya, nggak perlu belajar, biar upline-nya saja yang mengerjakan bisnisnya gitu ya, nggak perlu tingkatkan skill, pokoknya ikuti saja seperti itu ya. Nah jadi Bapak Ibu, nah cara-cara seperti ini yang perlu kita upgrade kembali gitu ya. Jadi kita berbisnis wajib kita harus belajar, kita harus tingkatkan skill kita harus lakukan terus, tingkatkan jam terbang kita, Bapak teman sekalian. Ya, kadang-kadang saya punya tim, di tim saya sendiri ada banyak juga kok Bapak teman sekalian ya. Memang di awal dia belajar, setelah mereka sudah jadi leader, baca buku saja nggak mau Bapak Ibu teman sekalian. Ya, baca buku padahal di 7 kebiasaan core itu sudah ada loh resep-resepnya, baca buku 15 menit per hari. Tapi karena mereka sudah merasa pinter, mereka sudah merasa jadi leader gitu ya, mereka nggak mau belajar lagi ya, karena mereka juga merasa oh juga caranya itu aja, 5 langkah sukses, presentasi, follow up. Oh kalau saya sih udah 5 tahun di bisnis ini, sudah lakukan, sudah biasa lah, sambil merem lah saya bisa presentasi. Kan itu aja gitu ya. Nah dengan seperti itu mereka menganggap bahwa dia nggak perlu belajar lagi. Salah Bapak teman sekalian ya. Kita harus terus mengupgrade ilmu kita, mengupgrade skill kita di sana ya. Memang cara kerja kita memang harus berpatokan pada 5 langkah sukses. Tapi alangkah bagusnya 5 langkah sukses Anda itu Anda lakukan dengan lebih ilmu, dengan terupgrade lagi. Anda akan menjadi lebih profesional lagi loh Bapak teman sekalian ya. Nah berikutnya, nah ini ya, yang penting closing massal ya. Pokoknya urusan nanti deh, yang penting closing. Ya saya juga dulu pernah melakukan ini Bapak teman sekalian ya. Saya dulu sampai closing 45 anggota DPR di Denpasar. Pokoknya waktu itu saya ngejar omset, fokus saya ngejar omset. Dan apa yang terjadi? 45 orang itu jadi dinosaurus juga. Oke. Nah, terus fokus sukses cepat. Ya, sukses cepat itu yang mungkin kita janjikan kepada tim atau kepada downline kita, tidak berfokus pada proses seperti itu ya. Nah, mungkin mereka tertarik atau mungkin mereka termotivasi gitu ya. Memang gampang kok motivasi downline gitu ya. Kita katakan, Pak Budi mau nggak saya bantu Pak Budi supaya Pak Budi bisa 1 bulan jadi platinum agensi. Saya yakin Pak Budi pasti semangat. Mau Pak, mau banget, semangat dia, keluarkan daftar nama, presentasi, prospek. Tapi Bapak Ibu, ya, tapi kalau misalnya tidak terjadi, nah itu akan terjadi gangguan atau distorsi kejiwaannya si Pak Budi gitu ya. Jadi ini leader saya mengatakan saya 1 bulan bisa jadi platinum, tapi ketika saya kerjakan bisnis habis-habisan, kenapa saya nggak jadi platinum ya? Nah, terjadi distorsi dari jiwanya. Nah, di sanalah akan terjadi pelambatan momentum Bapak teman sekalian. Ya, lebih baik kita fokusnya pada bagaimana mengembangkan mereka. Kita jelaskan bahwa ini bisnis, kita tidak sekedar cari uang cepat. Ini bisnis, kita membangun aset, di mana aset yang kita bangun kita perlu proses, dan dari proses ini kita perlu banyak belajar, berproses. Dan ketika aset ini terbentuk, ya, biarkan sistem yang bekerja untuk kita. Dan mungkin kita butuh waktu 3, 4, 5 tahun untuk kita serius jalan habis ini. Setelah 5 tahun, biarkan sistem yang bekerja selamanya untuk kita, dan di sanalah pasti income terjadi. Gitu ya, pilih mana. Kita kerja terus-menerus, ya mungkin hasilnya sekarang kita ngomset, terus setelah itu tahun depan hilang omsetnya. Sekarang ngomset, lagi 6 bulan lagi hilang lagi omsetnya. Apakah kita ingin seperti itu terus? Apa kita bangun perlahan-lahan Bapak Ibu teman sekalian ya? Di sini tidak ada yang duluan jadi crown dia yang menang, tidak ada. Jatah kursi crown agensi itu unlimited Bapak Ibu ya, bukan limited, unlimited. Anda mau jadi crown kapanpun bisa gitu ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, yang paling penting adalah Anda jadi crown-nya berapa lama gitu. Apakah Anda mampu jadi crown-nya 5 tahun, 10 tahun, bertahan jadi crown-nya, atau Anda jadi crown cuma 1 bulan, setelah itu turun lagi ke bronze, atau jadi crown-nya cuma 3 bulan, turun lagi ke silver agency, atau Anda jadi gold-nya cuma sebulan, turun lagi. Apakah bisa seperti itu yang kita inginkan? Ya tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Kita menginginkan sebuah bisnis, bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan penghasilan pasif. Ya, kita nggak mau capek-capek loh Bapak Ibu ya, 2, 3, 5 tahun kerja sana sini banting tulang, sampai tulang dibanting-banting seperti itu, tapi ternyata turun lagi seperti itu ya, karena kita lupa membangun dari dalam dulu gitu. Oke, nah berikutnya yang penting omset. Nah itu yang saya lakukan dulu Bapak Ibu ya, makanya bisnis
agak rontok gitu. Nah, berikutnya menjanjikan spillover. Nah, ini ya, yang penting join saja. Pokoknya kamu join. Ini kalau kita menjanjikan spillover seperti ini, secara tidak langsung kita sudah mendidik hal yang salah kepada tim kita, seperti itu ya. Kenapa? Karena kita, Bapak Ibu bisa bisa rasakan sendiri, atau ada yang sudah berpengalaman gitu ya. Justru tim yang Anda sangat manjakan justru lebih duluan keluar loh Bapak Ibu, daripada tim yang Anda betul-betul cetak dengan benar gitu. Ya, saya sudah pengalaman banget nih. Ya, sudah manjakan dia, saya ajak prospek sana sini, pokoknya saya bantu closing, pokoknya saya tidak mau dia yang presentasi gitu ya. Akhirnya ternyata dia duluan yang jadi dinosaurus. Kenapa? Karena kita yang terlalu memanjakan downline kita gitu ya. Sekali lagi tujuan kita di bisnis ini kan mencetak leader Bapak Ibu. Ya, cara mencetak leader ya kita membimbing mereka, ya kita membimbing mereka dengan cara ya kita melakukan dulu, kita contohkan ya. Setelah itu kita lihat ya, kita ajarkan mereka dan kita lihat mereka melakukannya gitu. Dan kita tinggal itu cara membina Bapak Ibu, bukan kita menjanjikan atau kita mengerjakan bisnisnya di downline itu supaya downline itu mau aktif, ya tidak Bapak Ibu. Karena bisnis ini kan tidak menjadikan orang, tapi menemukan orang yang tepat. Oke. Nah, berikutnya janji akan dibantu tanpa melihat komitmen prospek. Ya, saya juga pernah nih dulu Bapak Ibu ya, saya ketemu prospek, yang penting dia punya daftar nama, dan saya bantu dia gitu. Dan saya katakan, ya udah deh, ini dulu waktu saya di awal-awal jalan kambis ini gitu kan. Ya udah deh, nanti saya bantu deh. Ya, saya bantu, nanti kamu tinggal keluarkan daftar nama saja, biarkan saya yang akan memprospek daftar namamu. Ya, yang terjadi ya memang dia keluarkan daftar nama, setelah itu nggak jadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa nggak mending di awal kita katakan bahwa ayo ini bisnis, kita bangun aset, tapi kita butuh komitmen Bapak untuk Bapak mau belajar nggak bersama sistem. Kalau Bapak komitmen mau belajar dengan sistem, jangan tanyakan kami, komitmen para leader, kami bisa komitmen 10 kali lipat daripada komitmen Bapak. Gimana Bapak komitmen atau tidak gitu ya. Kalau nggak komitmen ya udah next saja Bapak Ibu teman sekalian. Ya, ngapain buang-buang waktu sama downline-downline yang tidak komitmen ya. Bukan next, bukan berarti dibuang, tapi taruh di bangku cadangan dulu ya. Karena yang kita ambil untuk tim inti adalah orang-orang yang berkomitmen pada saat itu. Oke. Nah, apa fokus kita untuk membangun momentum jangka panjang? Yaitu fokus kita adalah membangun leadership dan ketahanan mental mereka. Ya, dari awal perekrutan kita sudah jelaskan bahwa ini kita bangun aset. Ya, kita berproses, kita belajar. Kamu mau belajar nggak gitu ya? Dan ketahanan mental inilah yang akan meningkatkan imunitas bisnis Anda nanti, ya, dan memperkecil angka orang keluar dari bisnis Anda. Oke. Nah, ini ya, lagi krisis, semua bisnis omset pasti turun. Ya, di zaman kolonial seperti ini banyak orang yang pesimis, banyak orang yang ragu-ragu, banyak orang yang lirik kanan kiri, bahkan sampai melirik crossline dilirik. Ya, oh crossline lagi nggak aktif, ya udah deh saya nggak aktif. Ya, ini kan bukan bisnis crossline Bapak Ibu, ya. Ini bisnis Anda gitu ya. Ini juga bukan bisnis upline Anda, ini bisnis Anda sendiri. Ya, Anda melihat upline Anda, upline saya lagi down nih, lagi jualan empek-empek nih, upline saya lagi jualan boba nih ya. Saya kayaknya mau ikut jualan juga gitu. Atau downline-nya lagi down gitu, Anda ikutan down. Bukan Bapak Ibu, ini bisnis adalah bisnis Anda sendiri. Bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Sama kayak kita ya manusia ya. Manusia kalau tangan dipotong, masih hidup nggak? Masih hidup. Tapi kalau kaki dipotong masih hidup juga. Tapi kalau kepalanya dipotong, selesai gitu ya. Nah, sama juga. Kalau di bisnis kita, kalau upline kita nggak aktif, downline kita nggak aktif, crossline kita nggak aktif, tergantung kitanya. Kalau Andanya yang masih tetap aktif, bisnis Anda akan berkembang sangat pesat sekali. Oke. Nah, manusia, beruntung sekali kita sebagai manusia dianugerahi kemampuan untuk beradaptasi loh Bapak Ibu sekalian ya. Ini sebuah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia, beradaptasi. Ya, zaman berubah, suasana berubah, musim berubah, dan manusia juga bisa Bapak Ibu berubah dengan cara-caranya sesuai dengan lingkungannya sendiri seperti itu ya. Nah, kita bisa ambil contoh nih, kalau nggak salah namanya si Kanaya nih ya. Si Kanaya ini itu kayaknya dari gambar dapat piagam ya, dapat medali seperti itu ya, kayaknya ada juara ya. Dia juara apa kita belum tahu, tapi Bapak Ibu bisa tebak nggak dia juara apa dengan kondisi fisiknya seperti ini. Nah, kalau misalnya sekilas Anda tebak, apakah mungkin dia menjadi juara melukis dengan kondisi tangan seperti ini? Kayaknya nggak mungkin deh. Apakah mungkin dia menjadi juara menyanyi? Mungkin juga, ya mungkin ya, karena dia punya pita suara mungkin bagus gitu ya.
Apa mungkin dia juara menulis? Nggak mungkin. Ya, banyak orang mungkin mengatakan 80-90% orang mengatakan dengan kondisi seperti ini si Kanaya ini nggak mungkin jadi juara menulis ataupun melukis. Tapi yang terjadi manusia beradaptasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah dia mampu mengalahkan dalam kompetisi nasional, ya, menulis tangan, Bapak Ibu. Dia mampu mengalahkan 50 peserta yang lain, jadi juara loh, Bapak Ibu. Bayangkan nggak punya jari, oke? Nah inilah kemampuan adaptasi manusia. Kemampuan adaptasi manusia. Kalau dia punya kemauan, keinginan, kuat, ya alasan kuat untuk bisa melakukan hal tersebut, dia pasti bisa beradaptasi. Bayangkan ini hasil tulisannya Bapak Ibu. Bahkan mungkin lebih bagus tulisannya dia ya, daripada tulisan saya. Oke, di Anaya ini, Anaya Flick namanya. Anda bisa searching di Google ya. Ini sebuah kisah inspiratif di mana orang yang nggak punya jari pun bisa menjadi juara tulis tangan, handwriting. Ini adalah bukti bahwa manusia itu mampu beradaptasi. Dan masih banyak bukti-bukti kisah nyata yang menjadi inspirasi kita, di mana orang yang dengan kekurangannya nggak punya kaki bisa mampu lari maraton, orang yang mungkin nggak punya tangan atau jari bisa main piano dengan kakinya, dan banyak lagi inspirasi di luar sana, contoh-contoh nyata bahwa dengan kekurangan manusia bisa justru melawannya sebagai sebuah tantangan, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jangan hidup di zaman kolonial ini, kadang-kadang kebanyakan orang menganggap ini sebuah tekanan. Tapi orang-orang sukses di luar sana, para pemenang di luar sana, melihat inilah sebuah tantangan. Anda tertantang atau tertekan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau Anda tertekan dengan kondisi seperti ini, ya selamat, Anda dinosaurus berikutnya. Tinggal nunggu punah aja gitu ya. Tapi kalau Anda tertantang, gitu ya, Anda tertantang untuk mau beradaptasi di zaman kolonial seperti ini, ya disinilah Anda akan mendapatkan kemenangan atau kesuksesan besar Anda. Karena kita sebagai manusia dianugerahi sifat-sifat adaptif seperti itu. Oke. Nah sekarang, menjadi adaptif dengan cara mengubah kebiasaan, gitu ya. Kenapa? Karena action kita yang kita lakukan berulang-ulang akan menentukan kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita ini akan secara lama-kelamaan nanti akan mengubah karakter. Nah karakter ini akan mengubah nasib kita seperti itu ya. Berarti yang perlu kita rubah, yang bisa dalam kontrol kita, yang bisa kita rubah, itu kebiasaan kita. Kondisi kita nggak bisa rubah ya, corona ini nggak bisa kita rubah. Tapi yang bisa kita rubah adalah kontrol, yaitu kebiasaan kita yang perlu kita rubah. Ya, apakah dengan kebiasaan Anda sekarang bisa menghadapi zaman kolonial ini, atau Anda perlu mengupgrade lagi, mengubah kebiasaan-kebiasaan Anda menjadi lebih baik lagi untuk bisa menghadapi di zaman kolonial seperti ini? Oke, nah menurut saya sih itu yang menjadi permasalahan Bapak-Teman sekalian. Bukan masalahnya Pak produknya kurang menarik, bukan permasalahan Pak marketing plan-nya kurang menarik, Pak perusahaannya kurang menarik, bukan masalah di luar Bapak Ibu, tapi itu masalah bagaimana cara kita untuk beradaptasi, membuat kebiasaan-kebiasaan baru kita supaya bisa menjadi ini ya, supaya bisa kita lalui di zaman kolonial seperti ini. Oke, apa yang harus saya lakukan? Ya, what should I do untuk mengubah kebiasaan supaya kita bisa lebih adaptif lagi? Yang pertama, ini ya, perubahan dahsyat akan terjadi dari perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Oke, nah jadi gini, kadang-kadang kita hanya terfokus pada hasil besar dalam waktu cepat, Bapak-Bapak sekalian. Yang terjadi adalah sama seperti saya waktu dulu ya, saya ingin diet nih. Lagi 1 bulan akan ada seminar besar gitu ya. Oh, saya waktu itu diet, dan akhirnya sampai pada 1 bulan itu ternyata nggak tercapai, dan itu yang membuat saya kecewa juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa berubah dalam waktu cepat itu, untuk mengubah kebiasaan itu nggak bisa, Bapak-Bapak sekalian. Kita harus lakukan sedikit demi sedikit. Ya kadang-kadang kita salah memilih musuh, atau kita salah memilih kompetitor. Kita selalu menganggap upline, downline, crossline itu adalah kompetitor. Ketika upline naik peringkat, kita menganggap, wah saya kalah sama upline kita. Ketika downline naik peringkat, kita selalu menganggap saya kalah sama downline kita. Ketika crossline naik peringkat, kita selalu menganggap saya kalah sama crossline kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebenarnya yang perlu kita jadikan saingan kita adalah diri kita kemarin, Bapak Ibu. Ya, itu saja yang perlu kita jadikan saingan atau musuh kita. Apakah diri kita kemarin atau apakah diri kita hari ini bisa lebih baik dari yang kemarin? Itu saja yang kita perlu pikirkan. Ya.
Lebih baik 1% saja Anda sudah bisa memenangkan hari ini, Bapak Ibu teman sekalian. Ya, jangan berpikir saya harus menyalip downline saya harus salip upline saya harus salip crossline saya. Ya, karena masing-masing orang memiliki yang namanya waktu yang berbeda-beda. Anda akan stres kalau Anda ikuti seperti itu. Yang Anda bisa lakukan adalah Anda harus salip diri Anda yang kemarin, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda bisa 1% saja lebih baik setiap hari, bayangkan dalam 1 tahun itu akan ada perubahan kebiasaan Anda, perubahan kehidupan Anda 365%, Bapak Ibu. Ya, hanya 1%. Yang dulunya misalnya kemarin Anda nggak baca buku 15 menit per hari, sekarang Anda baca buku. Anda sudah mengalami peningkatan. Tapi besoknya jangan kembali lagi sama nggak baca buku, besoknya harus lebih meningkat lagi gitu. Ya, itu cara untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Skill Anda bisa lebih meningkat gitu ya, kualitas leadership Anda juga bisa lebih meningkat, kan itu yang Anda perlukan dalam membangun leadership di bisnis ini. Karena Anda nanti akan memegang banyak sekali, ribuan bahkan ratusan ribu masa di bisnis jaringan ini. Kalau Anda tidak meningkatkan segera skill-skill Anda, ya, Anda akan skill Anda akan Anda akan mulai tenggelam dan mulai punah lagi di bisnis ini. Jadi kita harus banyak-banyak belajar, Bapak Ibu. Jangan berhenti untuk belajar ya. Dan lebih baik 1% setiap hari. Nah berikutnya, ini agak kontroversial ya, di mana biasanya dulu kita mengatakan, ayo fokus sama goal, fokus sama target ya. Dan ketika kita kejar goal dan target itu tidak tercapai, kita buat target baru lagi, kita fokus lagi, kejar, tidak tercapai, buat target baru lagi. Nah, ketika di masa kolonial ini, kita perlu buat satu hal yang kontroversial sedikit gitu ya. Bukan berarti kita tidak mau fokus sama goal, tapi jangan hanya berpatok pada goal, tapi pentingkan sistem. Ya, artinya apa? Kita ini tujuan goal adalah untuk memenangkan permainan, tapi tujuan sistem untuk terus-menerus memenangkan permainan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kan nggak pingin naik peringkat setelah itu turun lagi ya gitu ya. Kita pengen naik peringkat, naik terus, setelah itu bertahan lama gitu. Bagaimana caranya? Ya kita harus berpatokan bagaimana caranya mementingkan sebuah sistem dalam artian pengembangan dari inner dari dalam diri kita, dan bagaimana caranya untuk mengembangkan tim kita juga seperti itu. Ya, lebih berfokus pada proses. Nah, terus berarti nggak ada gunanya dong kita konsultasi. Ada Bapak Ibu gitu ya. Nah, konsultasi itu intinya kita untuk menentukan target. Nah, dari target ini kan kita breakdown lagi target, itu ada hitungan harian gitu ya. Dan dari hitungan harian itu kan ada angka omset. Dan dari angka omset ini apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah yang akan keluar dari angka omset target tersebut. Dan itulah yang akan menjadi yang namanya kebiasaan kita gitu ya. Menjadi hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita menjadikan sebuah kebiasaan gitu. Nah, itu fungsi dari target gitu. Nah, jadi ketika Anda berfokus pada omset gitu ya atau goals seperti itu, berpatok pada goals, kebanyakan Anda akan mengandalkan segala cara. Ya, mengandalkan segala cara, yang penting omset aja deh, yang penting tercapai saja. Nggak, nanti urusan belakangan. Untuk urusan nanti sistemnya berkembang, urusan belakang, yang penting saya peringkat dulu deh. Yang penting saya jadi platinum dulu deh. Ya. Nah, setelah itu nanti kalau turun nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu imunitas bisnis Anda nggak sehat gitu ya. Nah, jadi kenapa nggak dari awal kita bangun pondasi ini, Bapak teman sekalian? Anda tidak akan kerja 2 kali gitu. Ya, Anda lebih fokus pada proses. Anda ajak tim Anda untuk berproses ya. Sama kayak saya dulu ya. Saya dari dulu pengen banget kurus, Bapak Ibu, pengen banget six pack gitu ya. Dan akhirnya saya fokus sama goal bahwa lagi 1 minggu saya harus turun 5 kg. Yang saya lakukan saya fokus kejar goal saya. Ketika saya sudah berhasil turun 5 kg, apa yang terjadi? Saya kembali ke habitat semula. Karena saya tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan atau sistem dalam diri saya, yaitu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mengundang sebuah kebiasaan-kebiasaan yang membuat saya diet gitu. Jadi saya sudah tercapai berat badan yang ideal, kembali lagi gemuk. 1 bulan, 2 bulan kemudian. Karena saya tidak mengubah kebiasaannya, saya hanya mengejar goalnya saja seperti itu. Nah, jadi yang perlu saya lakukan adalah saya harus mengubah kebiasaan saya. Goal itu pasti akan datang, Bapak Ibu, pasti akan tercapai. Ya, kita sudah tahu angkanya dari kita setting goal, targetnya kita sudah tahu, dan kita sudah konversikan ke dalam bentuk action atau kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita lakukan. Dan dari sana kita tinggal fokus saja pada proses. Ya, fokus pada proses, lakukan yang benar, dan di sanalah imunitas dari bisnis Anda akan terjaga, Bapak teman sekalian. Ya, duplikasi akan benar di sana. Nah, berikutnya ini ya, identitas. Nah, identitas gini, itu yang saya jelaskan tadi ya, yang penting saya jadi bronze dulu deh, nanti masalah bulan depan turun nggak apa-apa, yang penting saya bisa pamer sama tim.
bahwa saya bros agensi, masalah postur gitu ya. Nah, ini Anda akan membuat Anda kerja 2 kali, Bapak Ibu. Kenapa Anda tidak kenapa Anda tidak fokus dari dalam dulu gitu ya? Kebanyakan orang fokus dari hasil ya. Ini yang merah ini hasil. Sorry. Ya, merah ini hasil, terus proses dan identitas. Identitas itu adalah merupakan kebiasaan Anda seperti itu ya. Ya, kebanyakan orang hasil dulu, setelah itu baru identitas mereka. Yang terjadi adalah mereka akan lupa membangun identitas mereka dan akan kembali lagi yang namanya pemantasan gitu ya. Ketika Anda sudah naik peringkat, kenapa bisa turun lagi? Mungkin Anda dipantaskan masih di posisi leader agensi. Ya, misalnya Anda naiknya bronze, kenapa turun ke leader agensi? Berarti yang perlu diperbaiki adalah identitas kita, kebiasaan kita, ya, perkembangan di dalam kita. Itu yang kita perlu perbaiki dengan cara membangun kebiasaan-kebiasaan sukses tersebut, gitu ya. Kalau dari dalam Anda sudah perbaiki dulu, membangun kebiasaan sukses tersebut, 1% setiap hari. Kalau misalnya Anda mampu 2%, 3%, 10% setiap hari, peningkatannya setiap hari ya daripada hari kemarin seperti itu alangkah bagusnya seperti ya. Dan yang paling penting lah kita bagaimana membangun momentum jangka panjang di bisnis ini, teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi 3i Network ini bukan sekedar kita cari duit, bukan sekedar kita cari uang cepat seperti itu. Ada hal yang lebih besar dari bisnis 3i Network ini, yaitu kita memiliki sebuah aset yang akan menghasilkan sebuah penghasilan pasif untuk kita. Caranya satu-satunya adalah Anda harus melakukan atau jalankan bisnis dengan cara-cara yang benar. Ya, bagaimana caranya Anda meningkatkan imunitas dari bisnis Anda, yaitu dengan cara membangun leadership dan ketahanan mental Anda bersama tim Anda. Jadi duplikasi yang benar, lakukan sesuai dengan sistem, apa yang diajarkan oleh leader Anda, jadilah leader yang benar. Saya yakin 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, Anda akan jadi crown agensi yang sehat, dan nggak jadi dinosaurus lagi. Oke, sekian dari saya, pasti crown. Oke, sudah, Pak Pan? Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, untuk sesi tanya jawab mungkin kita akan buka kurang lebih 3 pertanyaan dulu deh ya. Jangan banyak-banyak supaya kita bisa kompres kualitasnya. Silakan yang di Zoom, saya coba cek juga yang di YouTube kalau barangkali ada teman-teman yang mau nanya dari YouTube ya. Saya coba bukakan juga. Silakan langsung aja sebutkan nama dan kotanya. Pertanyaannya tolong fokus ke pokok pembahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana supaya kita tidak punah seperti dinosaurus. Ya, silakan ya teman-teman ya. Yang di Zoom gimana? Ada yang ingin bertanya? Para anggota timnya mungkin boleh diwakili oleh yang sedang menonton ya. Oke, ditunggu nih. Nah, sambil kita menunggu pertanyaannya, kita akan coba 3 pertanyaan dulu yang kita coba bahas ya. Oke, Pak Arya, supaya tidak punah seperti dinosaurus, ya ini memang sesuatu yang kalau di poin yang terakhir itu dimulai dari diri kita ya, identitas, proses, sama goal. Karena memang kebanyakan sih memang terbalik ya Pak ya. Kebanyakan itu fokusnya pada hasil dulu. Ayo kita kejar hasil ya kan. Tapi 95% memang melupakan proses, melupakan pembentukan karakter dan sikapnya, sehingga banyak orang yang elit tapi kemudian hilang entah kemana gitu. Mereka sudah elit, mereka sudah mungkin lisensi AJI katakanlah seperti itu, mungkin karena berorientasi pada goal saja ya, sehingga melupakan esensi pembentukan dalamnya ya, identitas dan lain sebagainya. Tapi jika udah seperti itu, bagaimana nih Pak Arya untuk maksudnya apakah masih bisa dirubah arah pergerakannya yang semula fokus ke hasil, kemudian mengubah mindsetnya untuk berfokus pada diri sendiri. Tapi mungkin nanti ada pertanyaan juga, tapi kan saya harus kejar hasilnya juga gitu. Gimana Pak Arya? Oke, ya. Nah, memang pada saat orang bergabung di bisnis 3i Network ini, di awal mereka pasti akan kagum ya, bergabung karena kagum. Jadi 99% orang bergabung di bisnis 3i Network ini pasti belum menemukan yang namanya magic moment-nya gitu. Nah, caranya adalah kita harus secepatnya masukkan ke dalam sistem edukasi ya, supaya mereka bisa menemukan magic moment-nya mereka gitu.
Ya, mungkin sistem edukasi itu melalui training-training seperti pada malam hari ini, atau training-training Zoom dari tim leader Anda masing-masing, atau rakor dari tim leader Anda, meeting-meeting dari tim leader Anda, atau dengan cara konsultasi, temukan pada leader Anda secepatnya. Jangan ditunggu lama Bapak teman sekalian. Supaya ketemu magic moment-nya, karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana downline kita bisa ketemu magic moment-nya. Ya, magic moment itu artinya ketemu kliknya gitu. Ya, saya pun ketemu klik di bis ini bukan pada saat saya mengawali bergabung di bis ini, tapi pada saat saya terus berproses baru saya ketemu klik ya gitu. Ya, di awal mungkin orang bergabung di bis ini ingin mendapatkan income 2 juta, 3 juta pertama gitu, adalah hal yang wajar gitu ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita harus segera mengedukasi mereka, masukkan mereka ke dalam sistem. Bila perlu pada saat mereka baru bergabung, langsung training singkat Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang banyak orang yang ketika baru menjoinkan nasabah atau prospek, ya mereka langsung suruh pulang, suruh jalankan sendiri, belajar sendiri dan yang lain. Akhirnya saya yakin 100% si prospek yang tidak langsung diedukasi, mereka pasti bingung mau ngapain gitu ya. Mereka sudah semangat tapi nggak tahu bagaimana caranya mengundang, bagaimana caranya presentasi. Jadinya mereka belum ketemu magic moment-nya, ya lama-lama muntaber juga gitu. Atau ada orang yang kita bantu terus supaya mereka bisa double elite gitu ya. Kita yang presentasi, tapi kita tidak pernah berani, kita tidak pernah berani untuk mendelegasikan atau menduplikasikan kepada downline kita dalam proses merekrut 10 orang itu. Kita sendiri yang membantu mereka presentasi, yang terjadi adalah ketika selesai merekrut 10 orang, pilihannya cuma 2, lanjut atau muntaber gitu aja. Ya, jadi proses itu harus dibangun sedikit demi sedikit ya, proses duplikasi. Kan dulu di training yang terdahulu ya, sering kita katakan bahwa proses duplikasi itu ya kita dulu yang melakukan, setelah itu I do gitu ya, kita yang melakukan dengan downline kita yang melihat, setelah itu 50-50 gitu ya, kita lakukan setengah, downline kita juga lakukan setengah ya. Step yang kedua, step yang ketiga, downline kita lakukan 100%, kita yang melihat. Nah, step-step itu yang perlu kita lakukan pada saat proses mengedukasi tim kita supaya mereka juga segera menemukan magic moment-nya dan segera menjadi seorang leader di bisnis ini. Seperti itu Pak Pran. Oke, baik Pak Arya, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sudah mulai rame di Zoom maupun di YouTube, 3i Network sendiri memang sudah berjalan memasuki tahun ke-7 ya. Kita baru saja ulang tahun kemarin 31 Januari. Dan ada banyak proses yang terjadi, proses pembelajaran juga terjadi yang dijalani oleh para agentnya, oleh para praktisi pebisnis di 3i Networks. Dan malam hari ini memang sangat berkesan sekali ketika kita bicara tentang goal, tentang proses, dan tentang identitas. Memang yang seperti tadi Pak Arya katakan ya, kita euforianya adalah orang baru melihat ada efek wow, waduh keren nih, ada orang yang bisa platinumnya cepat, ada orang yang gold agency-nya cepat, crown-nya bisa cepat, dan lain sebagainya. Kecepatan seringkali menjadi sebuah faktor pendorong yang membuat orang tuh, wah saya pengen dong seperti itu gitu ya. Dan tidak jarang pula promosi-promosi memang yang terjadi juga mungkin gimmick-gimmicknya demikian. Memang itu kenyataannya, banyak yang cepat seperti itu. Tapi berarti ini menjadi sebuah hal yang gimana menurut Pari? Apakah ini sebuah disorientasi yang harus diperbaiki supaya orang lebih fokus pada prosesnya sejak awal, tidak terlalu tergesa-gesa untuk mencapai sebuah hasil, katakanlah leader agensi atau bronze agensi dalam 1 bulan dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapinya Pak Arya? Oke. Menurut saya kecepatan itu masing-masing orang pasti berbeda-beda ya. Bisa nggak cepat Pak dengan cara yang benar? Bisa juga gitu. Bisa juga sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka masing-masing. Tapi yang pasti kalau seandainya Anda misalnya orang yang beruntung gitu ya, beruntung dan cepat sekali perkembangan bisnis Anda, jangan lupa dipercepat juga edukasinya. Ya, bila perlu semakin berkembang bisnis teman-teman Bapak Ibu sekalian, teman-teman harus semakin sering ketemu sama leader atau upline-nya, semakin konsultasi, karena akan sangat berbeda edukasi untuk tim atau jaringan yang berkembangannya sangat cepat dengan edukasi untuk jaringan yang berkembangannya mungkin normal atau lambat. Yang cepat ini harus segera edukasi terus, ya harus cepat sekali edukasinya. Kalau tidak seperti itu, kalau edukasinya lebih lambat daripada perkembangan tim dan
di situ akan banyak sekali orang yang keluar gitu. Jadi masalah cepat dan lambat itu tergantung masing-masing juga gitu. Yang penting apakah kita bisa menjelaskan atau bisa mengajak orang atau nasabah baru dengan presentasi atau cara yang benar, itu paling penting di awal. Kenapa? Itu yang akan menentukan apakah nasabah yang bergabung dengan kita itu akan bertahan lama atau tidak gitu. Kalau kita jelaskan dengan cara yang benar, bahwa yang kita tekankan adalah di sini kita berproses, kita membangun aset, mungkin butuh waktu, tapi bisa cepat nggak? Bisa jadi, bisa cepat kalau seandainya kita juga kerjanya lebih keras gitu ya, lebih keras dari yang lain, bisa cepat dan lebih tersistem gitu ya. Tapi sekali lagi kita tidak menjanjikan bahwa lagi 1 tahun pasti akan jadi crown agency, apalagi dengan cara diam-diam aja. Nah itu cara yang salah gitu ya. Nah jadi lebih fokus pada proses. Kalau seandainya jaringan kita memang terlanjur sudah cepat, harus lebih cepat lagi konsultasinya. Ya, yang biasanya konsultasi 1 bulan 1 kali, bisa jadi konsultasi kita 3 hari sekali sama leadernya, atau edukasinya lebih banyak, seperti itu. Gitu ya. Oke. Baik. Ya. Artinya boleh saja cepat asal melalui proses yang tepat, begitu Pak ya? Yes, betul. Ya, kecepatan yang dilahirkan melalui ketepatan. Jadi daripada hanya sekedar cepat saja, lebih baik boleh cepat, tapi perhatikan ketepatannya, maka kecepatannya mungkin akan lebih sesuai dengan hasilnya, mungkin begitu Pak ya? Jangka panjang ya. Oke, baik. Ini sudah ada juga pertanyaan dari Pak Edi Brother. Ya. Perkenalkan Edi Brother. Selamat malam Pak Arya. Ya, Saya mau tahu bagaimana caranya membangkitkan apabila ada yang sudah punah, tetapi punahnya nggak sepenuhnya. Wah, ini menarik nih ya. Punahnya nggak sepenuhnya, maksudnya gimana? Bagaimana solusi yang harus dilakukan? Mungkin upline-nya kepengen menyelamatkan yang sudah hampir punah gitu. Berharap belum punah, tapi kayak sudah punah, mungkin begitu maksudnya Pak. Oke. Ya, jadi setengah punah ya. Setengah punah. Nah, jadi sekali lagi di bisnis ini kan kita punya banyak pilihan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melihat downline kita mungkin out of system, keluar dari sistem, atau keluar dari kebiasaan-kebiasaannya gitu ya, dan kita ingin membantu dia, kita cek dulu dia mau nggak dibantu. Kalau seandainya dia sendiri yang tidak mau membantu dirinya sendiri, ya kita itu kayak orang yang tidak bisa berenang tapi membantu orang tenggelam. Nah itu yang terjadi nantinya, kita yang akan ikutan tenggelam gitu ya. Nah jadi di bisnis ini sekali lagi kita tidak bisa menjadikan orang, ya yang kita bisa lakukan kita temukan orang. Nah mungkin nanti Bapak datangi si downline-nya, tanya dulu dream-nya masih kuat nggak, ya impiannya masih kuat nggak di bisnis ini. Ya, atau mungkin diajak ngobrol dulu, motivasi dulu ya, dijelaskan bahwa ini 3A sistemnya semakin lama semakin sempurna, bahkan sekarang ujian AJI kita bisa sudah online. Wah, pokoknya ini cepat ya, apalagi nanti kita akan ada produk baru, produk syariah. Waduh, ini makin lama makin cepat nih 3A ini gitu ya. Makin lama makin luar biasa nih 3A gitu kan. Sayang banget kalau kamu nggak jalankan loh gitu ya. Nah, kita motivasi dia dulu, setelah itu baru kita tanya, gimana? Mau tetap berjuang di 3i, masih punya impian besar di 3i, atau masih mau jadi zombie nih ya, mau zombie jadi mayat hidup yang nggak ada rohnya gitu ya. Nah kalau dia mengatakan, ya kadang-kadang banyak downline mengatakan, Pak saya pengen semangat tapi kok kayaknya roh saya hilang ya. Gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bilang rohnya hilang gitu ya, padahal dia masih hidup. Ya. Nah jadi mungkin kalau seandainya dia mau saja take action ya, kita bisa tes dia juga. Oke, saya mau kamu bantu, asalkan kamu komitmen. Nah, kita tes komitmennya apa saja. Mungkin misalnya datang ke pertemuan gitu ya, atau mau konsultasi, atau kita tes dia, bisa nggak dia rekrut 3 orang dulu untuk mencapai komitmennya dia gitu ya. Terserah, tergantung Bapak Ibu nanti untuk ngetes komitmen si downline kita yang mau kita tolong ini. Kalau seandainya dia mau komitmen, impiannya masih kuat, saya yakin dia pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia masih males, segala macam, ya nunggu uluran tangan gitu ya, nah, dari upline, kayaknya kita taruh di bangku cadangan dulu deh. Ya, kita cari tim-tim inti dulu deh, atau cari orang baru, masih banyak kok Bapak Ibu teman sekalian. Orang baru yang siap berkomitmen untuk bekerja sama membangun aset di bisnis 3i Network ini. Mungkin seperti itu Pak Pran.
Oke, baik Pak Arya. Wah, ini pertanyaannya makin seru nih Pak Arya. Saya mau menanyakan satu hal, ini juga mewakili banyak teman-teman yang bertanya serupa begitu ya. Seringkali ketika kita ada acara 3ILC Leadership Training dan lain sebagainya, pertanyaan pertanyaan ini sering muncul dari teman-teman mereka yang masih baru memulai berjuang di bisnis ini Pak Arya. Dan terkait dengan penjelasan Pak Arya tadi mengenai kecepatan dan ketepatan, bahwa kita bukan hanya fokus pada kecepatannya saja. Ya memang sih menarik sekali ya reward yang didapatkan dari kecepatan ya, cepat elite, double elite, cepat bisa leader agensi, komisinya besar gitu, itu sangat menarik sekali. Nah tapi kan tadi kan kita bicaranya tentang ketepatan juga, semua ada prosesnya, ada ketepatannya. Nah bagaimana ini Pak Arya ketika ada pertanyaan menanyakan misalkan pertanyaan umumnya adalah gimana sih Pak caranya prospek supaya cepat closing? Apakah ini perlu disiasati dengan mengubah pola pikirnya dulu Pak Arya atau gimana sebaiknya Pak? Oke, ya. Bagaimana caranya supaya prospek cepat closing? Kalau seandainya prospek paham saja presentasi dari kita, jadi sebenarnya pasti closing lah ya, karena dari program kita 3i Networks ya, 3 manfaat yang kita bisa dapatkan, insurance, investment, dan income, itu kalau mereka paham saja mengerti, mereka pasti closing gitu kan. Tapi bagaimana caranya supaya mereka mau mendengarkan saja ya, mendengarkan, paham, dan akhirnya closing? Ya kita harus building trust dulu dengan si prospek gitu ya, membangun kepercayaan. Atau seandainya kita juga butuh alat bantu, yaitu upline kita, dengan cara kita mengedifikasi upline kita. Ya intinya apalagi sekarang kan sudah ada yang namanya 3-on-1 gitu ya. Kita sudah ada Zoom. Anda bisa main keroyokan kok sama satu prospek, dikeroyok rame-rame gitu ya, 5 orang, 10 orang gitu ya, saling testimoni gitu ya. Itu sudah kami coba gitu ya, dan itu berhasil gitu ya. Misalnya Anda ketemu secara offline berdua, tapi kan Anda bisa manfaatkan di era kolonial ini kan kita bisa punya Zoom, kita bisa punya video call seperti itu. Anda bisa manfaatkan, datangkan upline Anda dari secara digital, ya bisa 3-way call, video call seperti itu, dan itu yang akan memperkuat building trust-nya gitu. Ya kadang-kadang mereka bergabung karena mereka percaya gitu. Ya satu-satunya cara supaya cepat closing adalah kita jelaskan dulu yang benar. Dan setelah itu baru kita manfaatkan tim kerja kita. Kita keroyok 1-2 prospek itu dengan banyak leader kita, dengan offline online pasti closing lah gitu. Kita ya kita datangkan aura pertemuan itu mungkin ke dalam presentasi one on one gitu ya, one on one, tapi kita ajak banyak leader kita gitu. Mungkin leader kita lagi di rumah, lagi santai ya, kita minta waktunya cuma 2 menit 3 menit lah untuk ngobrol, untuk ngomong, untuk testimoni. Ya, sama seperti di pertemuan kan. Pertemuan itu kan seperti showroom. Ya, showroom ada orang testimoni tim agensi, leader agensi, bros agensi, elite, double elite, dan orang bisa tertarik, orang bisa pengen join karena mereka melihat visi, oh ada orang berhasil sebagai tim agensi dengan latar belakang A, ada yang sebagai bros dengan latar belakang B gitu ya, dengan nama latar belakang prestasi saja orang bisa tergugah hatinya untuk bergabung. Nah, tapi pada saat prospek bergabung ini, saya yakin hanya baru kagum saja gitu ya, dan mungkin sudah memahami sedikit tentang programnya. PR berikutnya adalah bagaimana caranya menemukan magic moment dari si prospek baru bergabung ini, dengan cara ajak mereka ke training, pertemuan, temukan ke leader-leader, edukasi secepatnya seperti itu. Oke. Jadi kembali ke prosesnya itu tadi ya Pak Arya ya, bahwa mau cepat closing ini jangan hanya fokus sama kecepatannya saja, bukan hanya sekedar aduh gimana cara supaya mudah closing dan lain sebagainya, tetapi kita harus fokus ke proses yang dilakukan pada saat kita menjalani action tersebut untuk presentasi, follow up, dan pertemuannya. Kadang ini kita suka seringkali lupa sepertinya Pak Arya, terlalu fokus dengan gimana supaya mudah, tetapi mungkin tidak terlalu fokus dengan proses yang harus dilakukannya. Nah ini sehingga gagal terus mungkin seperti itu Pak Arya. Ya. Oke. Ini ada lagi dari Ibu Lisbeth Sinabutar. Pak Arya, saya punya leader sudah 3 tahun, sudah 3 tahunan. Kita sudah edukasi terus, dia rajin masuk Zoom, mungkin 3ILC mungkin ya, atau Zoom lokal dari timnya. Tapi sampai saat ini pertanyaannya balik ke hal mendasar. Bagaimana menghadapi mitra yang seperti ini? Apakah tetap kita bina atau bagaimana?
Normalnya berapa lama melahirkan leader jika kita rajin mengedukasi, mungkin rajin mengajak ke pertemuan, begitu Pak Arya? Oke. Kalau normalnya berapa lama, ya, tidak ada standar ya, tidak ada standar apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa jadi sehari pun mereka bisa jadi leader, tergantung bahan dasarnya atau mereka datangnya dari latar belakang apa gitu juga ya. Misalnya mereka datang dari latar belakang mantan leader MLM gitu kan, tapi leader MLM ini sangat teachable, ya mau belajar ya sehari pun bisa jadi leader gitu. Nah jadi uh, ini kembali kepada sebuah proses bagaimana cara kita untuk memindsetkan dengan benar dulu kepada downline kita bahwa ini kita membangun aset, kita butuh yang namanya pengembangan, ya mengembangkan diri, mengembangkan tim kita secara edukasi seperti itu. Kalau dia sudah memahami bahwa ini adalah sebuah proses dan ini butuh waktu untuk kita bisa menjadi seorang leader gitu ya, saya yakin dia akan mau menjalaninya seperti itu ya, karena apalagi bapak teman apa namanya, leader-leader Anda sudah memiliki sebuah vital sign atau standar ya, yang mana yang dikatakan core person, yang mana dikatakan core leader, yang mana dikatakan mungkin master leader atau super leader seperti itu ya, kan sudah ada syarat-syaratnya tuh ya, yang kalau core person syarat-syaratnya dia sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan atau 10, 11, 12 kebiasaan sesuai dengan vital sign dari tim leader yang diberikan pada Anda gitu ya. Nah, kita bisa lihat oh apakah orang ini sudah menjadi leader, core person, kita bisa lihat dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ya, komitmennya. Apakah dia sudah naik ke seorang core leader ya, core leader juga akan ada vital sign-nya. Anda bisa tanyakan pada leader Anda masing-masing apa vital sign dari core leader. Kebiasaan itu yang paling penting ya. Karena dengan kebiasaan itu yang dilakukan, di sana kita bisa memberikan cap bahwa si Pak Budi misalnya, Pak Budi ini sudah tergolong leader karena dia sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan seorang co-leader yang telah ditetapkan seperti itu. Dan tentunya omset pasti akan mengikuti loh, ya omset pasti mengikuti kalau kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan itu atau tim kita sudah melakukan kebiasaan itu. Gitu. Jadi ada standarnya, ya. Baik, bagaimana kita fokus dalam membangun kebiasaan-kebiasaan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, dan kalau di YouTube sepertinya belum ada penanya. Tunggu, ini ada satu, saya coba cek. Oke, nah ini menarik dari Nasrawati Napa nih, Pak Arya. Mau tanya Pak Arya, bagaimana kita bisa mengarahkan mitra ke sistem yang selalu merasa lebih hebat karena menurut dia sudah pengalaman di marketing atau di dunia networks. Tapi toh buntut-buntutnya selalu ngeluh juga saat gagal. Nah ini bagaimana Pak Arya? Oke. Saya juga punya pengalaman dengan beberapa downline yang seperti itu ya. Saya temukan, saya rekrut ada marketing manager dari sebuah perusahaan otomotif seperti itu. Dia merasa sudah berpengalaman 10 tahun, ketika dia jalankan bisnis ini tidak mau sistem sama sekali seperti itu. Dan saya selidiki apa yang membuat dia seperti itu. Mungkin yang membuat dia seperti itu, mungkin dia belum melihat hal yang lebih besar lagi di 3i Network ini, teman-teman sekalian. Ya, mungkin dia hanya melihat di 3i ini sama deh kayak tempat saya kerja, hanya nyari duit, hanya nyari penghasilan cepat, melihat ada orang lain dengan penghasilan 100 juta rupiah per bulan, hanya itu aja yang dilihat sama dia gitu ya. Itu dari pengalaman saya, kenapa downline saya ini nggak ada yang mau belajar gitu ya, karena mereka belum melihat hal besar dari bisnis 3i Network ini. Jadi itulah tugas kita para leader untuk mengedukasi mereka bagaimana caranya memindsetkan mereka supaya mereka memiliki mindset yang benar dan sudah ketemu visi besar dari bisnis 3i Network ini seperti itu. Ya, dan satunya cara ya pasti edukasi, ya edukasi yang benar. Kita manfaatkan tim leader kita, upline kita. Mungkin ya kenapa lagi downline kita nggak mau sistem? Mungkin kita belum cukup memiliki figur otoritas terhadap downline kita. Mungkin kita punya downline kita ini sudah terlalu sering kita ajak kemana-mana, sudah ya kita sampai ajak tidur bareng ya sesama jenis gitu ya, bukan beda gitu. Tidur bareng, kita ajak mainan bareng gitu ya. Dan akhirnya semua jelek-jelek keburukan kita sudah diketahui sama si sahabat kita ini yang jadi downline kita. Tentunya itu pasti akan mengurangi figur otoritas kita.
Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu pihak ketiga, yaitu upline Anda, sistem pertemuan yang akan membuat figur otoritas di depan mata si downline Anda ini. Jadi biarkanlah upline Anda, sistem dan pertemuan itu yang akan mengedukasi. Ya, walaupun Anda sudah tahu semua materi-materi edukasi, Anda sudah tahu semua motivasi, inspirasi, tapi sekali lagi, apakah downline Anda ini apakah Anda ini cukup memiliki figur otoritas di mata downline Anda? Kalau seandainya sudah tidak memiliki figur otoritas, gitu ya, Anda memiliki banyak sekali teori-teori, motivasi, inspirasi, dan mindset, Anda bisa tumpahkan ke downline Anda itu, ya samanya dia tidak akan percaya. Yang perlu kita lakukan adalah Anda harus edifikasi. Ya mungkin waktu materinya Pak Denny Hidayat ya, edifikasi, konsultasi, dokter lain itu bagus sekali. Jadi senjata rahasia kita ya kita edifikasi. Supaya downline kita mau ngikuti apa kata sistem, kita butuh pihak ketiga. Seperti itu. Ya jadi nggak perlu stres, ya nggak perlu stres. Gimana caranya downline saya nggak ada yang mau ikuti sistem? Kita punya pihak ketiga. Pertemuan, training, dan tim leader Anda. Manfaatkan itu. Ya. Oke, baik Pak Arya, terakhir mungkin pertanyaannya adalah seringkali kita berhadapan dengan situasi di mana pertumbuhan jaringan melebihi kecepatan dari pertumbuhan duplikasi. Ketika ada anggota di kedalaman yang elit, lalu di bawahnya ada lagi yang elit, seringkali para sponsornya pada dasarnya belum siap secara karakter, secara mentalitas, dan secara profesionalitas mungkin untuk menjadi seorang leader yang bisa menjadi figur otoritas tersebut. Dan bagaimana membangun kerjasama, atau bagaimana si sponsor tersebut harus berperan ketika dia sendiri belum siap dan padahal dia sudah punya jaringan. Apakah harus dia lempar terus ke upline yang di atasnya yang memiliki figur otoritas tersebut, dan bagaimana caranya agar terjadi istilahnya estafet kepada leader sponsor tersebut agar bisa segera mengambil alih tanggung jawab, seperti itu Pak Arya. Oke. Nah ini kembali lagi ke masalah duplikasi yang benar gitu ya. Nah, kenapa downline kita itu bisa perkembangan leadership-nya itu agak lambat daripada perkembangan omset? Nah, mungkin kita bisa cek dulu kita sebagai upline-nya, apakah kita sudah benar-benar berani segera mendelegasikan atau menduplikasikan apa yang seharusnya downline kita bisa lakukan, seperti itu ya. Kadang-kadang kita sebagai upline pun kita terlalu baik kepada downline kita. Mungkin dengan maksud kita ngejar omset, atau dengan maksud kita supaya bantu dia supaya dapat double elite dulu secepatnya. Tapi pada saat proses kita membantu double elite secepatnya, terkadang kita lupa bahwa yang paling penting saat kita membantu double elite adalah duplikasi, ya. Pokoknya install sistem ke dalam downline kita itu. Kenapa? Karena ketika dia sudah berhasil rekrut 10 tanpa kita masukkan sistem ke dalam jaringannya si downline kita ini, dia akan kewalahan teman-teman sekalian. Ya, nah sistem duplikasinya kan ya ketika di awal ketika kita rekrut downline kita, ya kita harus deal-dealan dulu ya, kita harus ajak ngomong dulu bahwa oke, saya akan bantu kamu presentasi 10 kali gitu ya. Misalnya nih, mungkin Anda punya standar yang lain gitu ya. Karena kita harus taruh omongan dulu di awal gitu ya, supaya downline kita ini mengerti. Kadang-kadang downline kita ini kenapa nggak ngerti, karena kita juga belum mengkomunikasikan ya. Kadang-kadang kita apa yang downline itu terlalu sering pakai bahasa kebatinan gitu ya. Bahasa kebatinan, kita menganggap downline kita ngerti, tapi ternyata downline kita nggak ngerti-ngerti gitu ya. Jadi kita harus komunikasikan di awal bahwa oke, ini bisnis duplikasi, suatu saat nanti kamu juga pasti akan melakukan apa yang saya lakukan. Suatu saat nanti kita juga pasti akan melakukan apa yang Crown lakukan. Jadinya pada saat berproses ini kamu harus belajar. Saat saya presentasi, kamu catat. Ya, misalnya Pak Budi nih, Pak Budi catat. Saat saya bagaimana cara saya closing, Pak Budi juga catat, karena saya hanya bisa bantu sepenuhnya Pak Budi, yaitu 5-10 kali presentasi saja. Selanjutnya saya hanya temani saja Pak Budi, dan Pak Budi yang presentasi sendiri. Dan nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, saya akan bantu tambahkan pada saat sesi Pak Budi presentasi.
Yaitu itu adalah proses duplikasi pada saat kita membantu downline kita. Nah, pada saat setelah dia sudah berhasil merekrut 5 atau 10, minimalnya downline kita ini sudah siap presentasi sendiri gitu. Ya, ketika dia sudah siap presentasi sendiri, kita tinggal bantu 3-on-1 saja atau 3-way call saja, bantu lewat video call, closing gitu ya, atau kita tinggal arahkan dia ke pertemuan offline seperti itu. Jadi kita terkadang sebagai upline itu lupa memasukkan sistem karena kita saking semangatnya ingin bantu downline kita itu secepatnya biar bisa dapat 2 juta pertama mereka gitu. Ya, jadi jangan sampai lupa bahwa pada saat kita bantu dia harus sertakan yang namanya edukasi duplikasi. Karena momen yang paling enak untuk kita mengedukasi downline kita itu pada saat momen di awal-awal downline kita bergabung loh, ya. Karena di awal-awal downline kita bergabung itulah momen yang mereka paling semangat, paling teachable Bapak teman sekalian. Nah, itu kalau bayi golden age-nya gitu ya. Golden age-nya bayi. Nah, kita manfaatkan golden age-nya dia, momen paling teachable-nya dia. Masukkan sistem secepatnya di sana, gitu. Sambil kita bantu dia. Nah, mungkin seperti itu Pak Pran.